Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita berjumpa kembali dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan. Mengawali renungan ini kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan kalau pagi yang indah ini kembali kami boleh ada di hadirat-Mu. Kami juga mengucap syukur di mana sepanjang malam kami mengalami perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak. Teristimewa Tuhan yang kuserahkan kami dengan keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Engkau tolong oleh Roh Kudus-Mu ketika kami melakukan renungan ini, menyampaikan renungan ini, agar supaya Roh Kudus menolong kami memampukan menangkap pesan-pesan Tuhan melalui renungan yang indah di pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita berjumpa dengan renungan ini. Nah, pagi yang indah ini kita akan meneruskan renungan kita, masih tetap pada judul yang sama, yaitu karakteristik orang yang disertai Tuhan, ya. Nah, nas kita terambil dari kitab Kejadian pasal 39 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Kejadian 39 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Saudara-saudaraku, kita sudah mengikuti bagaimana perjalanan kehidupan Yusuf, ya, dari dia dibuang oleh saudara-saudara dari tengah keluarganya sampai dia dibuang ke dalam sebuah sumur, dia dijual, kemudian sekarang dia sudah berada di rumah Potifar, ya. Kita lihat betapa betul-betul Tuhan menyertai Yusuf, ya, sehingga karakternya itu dapat menjadi berkat dan dapat dilihat oleh banyak orang, termasuk ketika sampai dia ada di rumah Potifar. Nah, saudaraku, sampai dia di rumah Potifar, dia mendapatkan kasih dia mendapatkan kasih dari tuannya, yaitu Potifar. Kenapa? Karena di Kejadian 39 ayat yang ketiga, di sana dikatakan setelah dilihat oleh tuannya, ya. Jadi karakteristik daripada Yusuf itu dapat dilihat dan dibuktikan, ya, oleh Potifar. Nah, di sini dari ayat yang keempat Yusuf sampai ayat yang keenam, Yusuf mendapatkan promosi dari Tuhan, ya. Saudaraku yang kekasih, begitu juga dengan kita. Ketika kita memiliki karakteristik yang baik, maka dimanapun kita berada, kita bisa dikasihi orang, diperhatikan orang, bahkan orang lain bisa diberkati lewat kehadiran kita sebagai akibat dari karakteristik yang kita miliki. Tetapi jangan lupa dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, ya, Tuhan bukan hanya memberikan kita
promosi demi promosi. Tuhan memberikan kita ujian. Ujian itu berupa apa? Di ayat yang ke-7 ya, bagian A, bagian ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 bagian A ya. Di sini dikatakan sebagai berikut. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ya, saudaraku, di tengah-tengah kita ya mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan ya, sebagai akibat kita memiliki karakter yang baik ya, kita mendapatkan promosi dari Tuhan itu bukan sedikit atau bukan tidak ada tantangannya, tetapi semakin kita diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, dipakai oleh Tuhan ya, apa yang terjadi? Ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi dalam hidup ini. Seperti contohnya Yusuf ini ya, sekali waktu tantangan datang ya. Tantangan itu apa? Pencobaan yang diberikan atau yang disodorkan oleh iblis, saudara. Apa itu? Di 1 Yohanes 2 kita bisa lihat dari ayat 15 sampai 17. Di dalam dunia ini, mari kita lihat ya. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai ayat 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 ya. Nah, perhatikan, saya akan baca ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Sampai ayat 16 saja. Nah, saudaraku, di dalam dunia ini ada 3 ya, tantangan yang suka dipakai, ada 3 hal yang suka dipakai oleh iblis untuk mencobai orang-orang percaya. Apa itu? Pertama ya, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup atau kekayaan ya. Ini akan menjadi tantangan setiap orang percaya, terlebih orang yang memiliki karakteristik yang baik. Yusuf promosi dia dapatkan di rumah Potifar, tetapi ini ada hal yang harus diperhatikan. Kita perhatikan, saudaraku. Yusuf dilihat karena parasnya ya, parasnya itu dikatakan. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya ya. Dengan itu Yusuf menjadi menarik, menjadi indah, menjadi perhatian ya. Apa yang terjadi? Ternyata istri Potifar ya, istri Potifar menggoda Yusuf ya. Saudaraku, keinginan yang paling berbahaya yang selalu datang dalam kehidupan orang percaya ketika dia memiliki karakteristik yang baik ya, berhasil dalam pelayanan dan sebagainya, menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Apa yang terjadi ya? Tantangan yang pertama adalah keinginan daging ya. Istri Potifar menginginkan Yusuf itu tidur bersama dengan dia ya, tidur sebagai suami istri, sementara ya Yusuf itu bukan pasangan hidupnya. Nah, ini dosa percabulan, dosa perselingkuhan, dosa seks ini luar biasa bekerja di akhir zaman. Kalau kita tidak memiliki karakteristik yang baik, jangan salah saudara, apapun status kita, seorang hamba Tuhan ya, seorang pendeta ya, apatah lagi cuman jemaat awam, ini sangat berbahaya. Dosa percabulan dari zaman luar biasa menjadi tantangan hidup orang percaya. Ini salah satu dan yang paling kuat mempengaruhi setiap orang percaya, sehingga orang percaya bisa gugur, saudara, jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita perhatikan ayat yang ke-8 dikatakan bagian A, tetapi Yusuf menolak ya. Tantangan yang ada, Yusuf diajak tidur bersetubuh bersama dengan istri Potifar ya, istri tuannya, tapi Yusuf menolak. Saudaraku, karakteristik yang dimiliki Yusuf itu mampu menangkal ya, mampu menghindarkan dia, mampu menolak tantangan yang ada. Sebab tantangan itu bukan tantangan yang baik, tetapi tantangan yang tidak baik. Pencobaan yang datang dari kuasa kegelapan ya. Ini ada di dalam dunia sejak dari zaman Adam sampai hari ini ya. Sebab iblis pemberi pencobaan dalam sejak dia ada sampai saat ini, saudara ya. Kemudian apa yang terjadi?
Dari ayat 8 bagian B, ya, di situ dikatakan, saya baca lagi dari ayat 8, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, ya. Ayat 8b sampai ayat yang ke-9, ya. Di sini menceritakan Yusuf memperingatkan, ya. Yusuf memberikan pengertian kepada istri Potifar, ya. Tidak boleh kita berlaku seperti itu, ya. Dia menolak bujukan daripada istri Potifar untuk tidur bersama dia. Justru, ya, di sini Yusuf memberikan nasihat, ya, motivasi kepada istri Potifar demikian. Dengan bantuan tuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di dalam di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepadaku, kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau adalah istrinya, ya. Dia bilang, Yusuf berkata, dia tidak akan melakukan apa saja yang diminta oleh istrinya Potifar, ya. Dia mengatakan, tidak bisa saya melakukan seperti ini, saya orang yang dipercaya, sekarang saya sudah menjadi kepala urusan rumah tangga Potifar, ya. Bahkan dia, ya, Potifar tidak lebih besar kuasanya dibanding Yusuf yang diberi kepercayaan oleh Potifar. Saudara, bagaimana dengan kita, ya? Ketika kita telah sukses dalam pelayanan, ya, memiliki karakter yang baik, kita menjadi berkat bagi banyak orang, dan kita semakin diberkati Tuhan. Jangan salah, tantangan ada, saudara. Ingat, dosa seksual, dosa perselingkuhan, dosa percabulan di akhir zaman ini semakin merajalela. Siapapun kita, kalau kita tidak memiliki karakteristik yang baik, tidak dalam tuntunan Roh Kudus, pasti jatuh, saudara, ya. Nah, mari Yusuf ini menjadi pelajaran bagi kita, ya. Jangan sampai kita jatuh karena kesuksesan dan keberhasilan yang Tuhan anugerahkan. Apalagi promosi-promosi, berkat-berkat kepercayaan dari organisasi kah, dari perusahaan kah, dari kantor kah, dari siapapun. Jangan sampai membuat kita lupa diri. Kita harus punya kekuatan di dalam mengiring Tuhan. Kemudian ayat yang ke-9 dikatakan bagian B, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Tuhan? Nah, saudaraku, di sini betapa pentingnya kita perhatikan. Mari kita lihat ayat referensinya, ya. Di dalam kitab Amsal pasal 6 ayat yang ke-27 sampai ayat 29. Kita lihat apa yang menjadi penyebab, bukan hanya karakteristik daripada Yusuf yang mampu menolak, tetapi Amsal 6 ayat 27 sampai 29. Di sini, ya, Salomo memberikan satu ilustrasi sebagai berikut. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya, ya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Saudara, perhatikan, dia memberikan dua ilustrasi, ya. Ayat 27 dikatakan, dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar? Itu tidak mungkin, saudara, itu pasti terbakar, ya. Kemudian dikatakan, dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Itu tidak mungkin, saudara. Ya, saya sering melihat orang berjalan di atas bara api, tapi itu karena apa? Orang itu memiliki ilmu gelap, ya, ilmu hitam, punya magic. Jadi dia berjalan di atas bara api nggak apa-apa, kakinya nggak hangus, ya. Ada orang berjalan di atas beling, ya, seperti di Jawa Timur ada satu kota namanya Ponorogo, ya, orang bisa makan beling. Itu bukan karena kemampuan fisik dia, tapi ada kuasa gelap yang melindungi mereka. Tapi di sini kalau seseorang tidak memiliki ilmu gelap, dikatakan bagaimana mungkin? Ya, tidak mungkin orang membawa api dalam gelembung bajunya tidak akan terbakar pakaiannya. Begitu juga dengan orang yang berjalan di atas bara, tidak mungkin kakinya tidak terbakar. Itu pasti, ya. Nah, ini ayat yang ke-28 ini yang dimaksud oleh Salomo. Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, ya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Perhatikan, saudara, percabulan, dosa seks, dosa perselingkuhan itu luar biasa merajalela di zaman.
dan orang yang melakukannya pasti tidak luput dari hukuman Tuhan. Ini harus kita perhatikan, saudaraku, ya. Kita lihat, semakin kita diberkati, ingat, tidak sedikit tantangan yang Tuhan akan izinkan itu terjadi. Apa itu? Pencobaan-pencobaan, ya. Tapi bagi pihak Tuhan itu bukan pencobaan, tetapi itu adalah ujian. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Tuhan Maha tahu kemampuan kekuatan seseorang, tiap orang. Tetapi Tuhan mengizinkan ujian atau tantangan yang diberikan oleh iblis, ya. Seperti ayat, dia tidak goyah, ya, dengan tantangan yang iblis berikan. Begitu juga dengan kita, saudara, sebagai orang percaya harus berhati-hati, ya. Milikilah karakteristik yang baik, kemudian memiliki pemahaman firman Tuhan dengan baik, memiliki kekayaan pengetahuan. Ketika Yusuf menolak, dia punya alasan, ya. Ayat 9 bagian B, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan aku berbuat dosa terhadap Allah. Hati-hati, kalau kita tidak punya pengetahuan yang luas tentang kebenaran firman Allah, kita akan terjebak, kita akan masuk dalam perangkap kuasa kegelapan melalui pencobaan-pencobaan yang dia berikan. Ingat, ada 3 tai yang bisa menggugurkan orang percaya: harta, tahta, dan wanita. Hati-hati, ya. Nah, kemudian kita tiba pada ayat yang ke-10, ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Perhatikan, dari hari ke hari sebelum terjadi keinginan daripada Potifar, dia membujuk. Tetapi perhatikan ayat ini, dikatakan, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya. Saudaraku, telinga kita hanya kita pakai untuk mendengar suara Tuhan, bukan suara yang lain. Itu akan menggugurkan kita. Amin, saudaraku. Nah, puji Tuhan, biarlah kiranya kita memiliki karakteristik yang baik sebagaimana dimiliki oleh Yesus. Puji Tuhan. Moga kiranya renungan di pagi yang indah ini kembali, ya, membuka wawasan kita, menambah pengetahuan kita, supaya kita tidak jatuh dalam tantangan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan kami kembali naikkan bagimu, sebab Engkau layak menerima semuanya itu. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu, mendengarkan renungan di pagi yang indah ini. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, meteraikan kebenaran firman-Mu, bahkan memampukan kami mengaplikasikan kebenaran ini di sepanjang hidup kami, terlebih di sepanjang hari ini, di berbagai aktivitas kami yang berbeda-beda. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita bertemu besok pagi. Shalom.